Hai lovers, balik lagi bareng saya untuk menemani kalian semua hari ini. Dan sekarang saya ada di Podcasta. Dan untuk hari ini saya sedang bersama seseorang. Sebenarnya mau bilang tamu, sebenarnya saya yang tamu dia jadinya ya. Dan tapi untuk hari ini kita akan ngobrol bareng kakak Andi Riri Patagawa. Halo kak, selamat apa ya ini? Siang. Selamat siang. Halo. Yes, boleh disapa dulu Alversnya Kak Riri. Nah, Baju Jin. Baju Ji. Kak Riri baju Ji. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Baju Jin. Baju. Dan pastinya Ihsan akan menemani kalian semua bersama Kakak Riri, dan kita akan ngobrolin tentang ya biasanya sih yang jadi apa ya namanya kayak polemik juga di setiap harinya, karena sekarang kreativitas itu udah tanpa batas, apalagi adanya dunia teknologi kan ya Kak Riri ya. Dan biasanya bikin kayak apalagi orang tua zaman dulu gitu ya, dan juga anak-anak zaman sekarang itu kayak beda banget, udah kayak sering bertubrukan gitu. Nah, Jangan begini, jangan. Aduh, orang milenial itu beda sama orang milenial guys. kayak gitu. Nah, nanti kita akan bahas lebih lengkap pastinya, dan kita kenalan dulu deh sama kakak Andi Riri Patagawa, biasanya disapa kakak Riri. Kakak Riri ini profesinya katanya dari sih bocoran di belakang sih ya kak ya. Bocoran di belakang katanya Kak Riri ini sekarang lagi studi kedokteran, Koas. dan punya hobi yang sangat luar biasa. Hobinya apa kak? Hobinya Banyak. yang penting di bidang seni. Di bidang seni ternyata. Wow. Nah, kita akan ngobrolin hari ini tentang profesionalitas gitu ya, tapi di hobi dan juga di karir. Nah, boleh. agak gimana gitu ya, karir dan juga hobi. Berarti karir versus hobi lah kayak. Iya, Nah, karena kita tahu Kak Riri ini sedang menjalani kegiatan koasnya untuk mengejar gelar dokternya, dan Kak Riri juga setahu saya itu udah punya banyak album, terus udah nyanyi lagu Makassar juga, terus nyanyi pop juga, karena Kak Riri udah punya banyak prestasi di dunia tarik suara. Jangan salah, Apa terus tak juga ini. Kadir dia suaranya bagus. Numpang kayak gitu. Nah, itu aja mumpung kalau saya kan. Sama aja mumpung juga. Wah. Nah, BTW Kak Riri ini kalau misalnya ngobrolin tentang karir dulu lah ya Kak. Nah, Kak Riri sekarang ini lagi sibuk-sibuknya koas ya Kak. Iya. Sekarang udah berapa lama nih koasnya? Sekarang kalau di dunia perkoasan itu sudah naik tingkat 2. Insya Allah tinggal berapa bulan lagi bisa jadi dokter akhirnya. Berarti udah sekitaran berapa tahun kayak menjalani kehidupan rumah sakit Ya, gitu kan ya? Iya. Benar. Itu dari tahun 2021 akhir. Berarti dapat zaman pandemi ya Kak ya? Iya. Lagi lagi turunnya, terus Kakak Riri masuk rumah sakit gitu. Waduh, dan sebagai seorang yang berkarir di dunia kesehatan kan ini, untuk terjun ke dunia entertain, kalau boleh lah dibilang dunia entertain ya Kak ya, punya sedikit struggle gak sih? Banyak. Nah, contohnya kayak gimana nih Kak Riri? Dari pertama kan awalnya itu dari kecil dari seni hobi jadi kebiasaan. Jadi fokusnya di situ. Jadi dari pertama itu dari kecil aja sih sebenarnya. Pertama itu ikut modeling. Modeling dulu awalnya. Salah satu sangat ternama di Makassar. Terus berkembang lah saya di situ. Ikut ada resminya di sana. Kok ingat ya? Kok tertarik ya? Jadi pengen juga ikut di dunia tarik suara. Nah, berkembang jadi cinta. Kayak punya dunia tersendiri lah istilahnya gitu. Nah, jadi untuk di dunia tarik suara ini katanya Kakak Riri mulai dari modeling dulu, akhirnya memang punya bakat juga, yang sadari Kakak Riri punya bakat untuk kayaknya Kakak Riri ini bisa nyanyi deh. Siapa nih yang awalnya?
Harus menyadari orang tua. Tapi emang dari awal itu ikut dunia musik awalnya sih lebih suka nyanyi sebenarnya. Suka dengar. Ya. Hanya di rumah tuh otodidak, nggak ada yang nyanyi. Nggak ada yang tahu nyanyi, jadi di rumah itu cuma Kakak Riri aja yang tahu nyanyi. Iya. Terus nyanyinya itu ya kayak yang biasa kayak anak atau gimana. Hanya orang tua, mama sama tante itu suka dengar nyanyi, bilang coba aku latihan, kenapa kayak bagus. Jadi panggillah guru, sempat ikut. Pertama itu ikut nyanyi, terus dapat pengalaman, dapat guru, orang-orang yang berpengalaman di situ. Itu waktu tahun 2000, masih kecil itu saya kelas berapa ya? Tahun 2000 aku sudah lahir nggak ya? sudah kak. Tahun 2000 itu saya kelas 5 kalau nggak salah, ikut ajang lomba nyanyi bintang kecil RRI yang adakan. Iya. Terus ternyata tahun ini juara 1. Wah. Iya. Langsung juara 1 gitu ya. Kayak coba-coba jadi juara 1 gitu. Berarti memang bakatnya sudah diakui sama mungkin beberapa senior-senior yang ada di RRI mungkin Ya, gitu ya. karena kan seingat saya dulu itu judulnya anak juga. Tapi apa ya? Bisa dibilang faktor keberuntungan kali ya. Padahal peserta-pesertanya gila, kebanyakan bagus-bagus. Almarhum Randy Afi. Benar. Adiknya siapa lagi ya? Hendra Dores. Iya. Itu kumpul jadi satu terus yang juaranya adalah Kakak Riri. Iya. Berarti Itu baru ketemu. Terus ketemulah sama Ayah Mulyono, almarhum Kak Is, Kak Is yang orang-orang di RRI itu yang Kustuvo yang guru-gurunya Iya benar-benar. Belajar juga cuma mumpung ada semua ini belajar deh. Gimana ya caranya, tapi kalau di rumah kayaknya lebih enak gitu. Terus ternyata belum menawarkan almarhum Kak Is, dia tawari bilang ayo kita coba belajar nyanyi di rumah. Gitu nih. Ada Ayumul juga yang mendukung, ayo kita belajar. Ternyata alhamdulillah lebih ke dunia taksara. Nah, kayak gitu nih Lafaz. Jadi memang sebenarnya yang harus notice itu kalau misalnya kita punya bakat sendiri itu adalah diri sendiri ya kalian. Dan itu menjadikan Kakak Riri memang betul-betul hobi nyanyi. Hobi. Jadi memang pada saat itu ikutan lomba bukan karena kayak memang Kakak Riri mau coba-coba aja gitu. Memang karena seneng nyanyi dari kecil, akhirnya juga mama atau mungkin orang tua mendorong Kakak Riri dan akhirnya bisa menjadi wow. Tapi emang awalnya itu cuma penasaran aja. Kok orang lain bisa nyanyi sih nggak bisa? Banyak yang jadi kita benar-benar. Kalau misalnya kita suka dengan lagu kan ya. Bisa suaranya nih. Iya benar-benar. Saya nggak bisa. Itu kayak termotivasi gitu kan. Jadi kayak senior-senior yang sudah lebih duluan dari Makassar. Ilmu sedikit dan Kak, bagaimana caranya begini terus diajarlah, terus ada kamu muka berguru sama kita. Ternyata itu ilmu tipis-tipisnya masuk di aku. Harusnya sih kalau misalnya kayak anak-anak zaman sekarang ya, mungkin I love yang ada di rumah juga atau mungkin yang lagi lihat podcast kita untuk hari ini, kalau misalnya emang mau belajar itu dari mana aja bisa. Apalagi sekarang kan ada YouTube lah, ada mana ada podcast, ada pokoknya banyak banget tempat untuk bisa belajar kan ya. Nah harus kayak gitu nih. Nah kita ngobrolin tentang setelah berkembang nih Kak Riri. Kak Riri kan sudah belajar dari tahun 2000 dan akhirnya jadi juara. Terus juga setelah itu mengembangkan belajar sama orang-orang yang lebih mengetahui di bidang itu. Dan apakah ini bisa menjadikan Kakak Riri, wah kayaknya ini adalah salah satu ladang untuk bisa menghasilkan cuan gitu ya ceritanya ya. Karena kalau kita ikut lomba dapat cuan dong. Oh iya benar. Kalau dari awal-awal itu sering-sering ikut festival, kenal banyak orang. Jadi teman-teman itu aja. Ketemu satu festival, kau lagi. Kau lagi. Tidak ada kita orang baru. Padahal cuma pengen ikut aja. Kalau dapat pengalaman, juara dapat cuan, nggak dapat juara itu nggak apa-apa, itu pengalaman kan. Sempat juga beberapa kali saya ikut lomba, nggak dapat juara nggak apa-apa, itu pengalaman. Juara itu nomor sekian. Bonus lah kayak, tapi usaha kita dalam mencapai apa yang kita inginkan itu adalah sesuatu yang sangat luar biasa kan Kak. Ya, benar. juga gitu pasti.
Nah, pastinya menjalani hobinya kakak Riri ini di tahun berapa kak udah mulai masuk ke universitas dan akhirnya untuk memilih apakah ini adalah paksaan dari orang tua untuk memilih kedokteran atau mungkin memang kakak Riri yang pengen jadi dokter dari kecil atau mungkin kayak gimana nggak mungkin kakak Riri boleh ceritain? Ini adalah salah satu hal yang kemarin bikin saya terhambat di pendidikan. Benar. Karena saya terlalu fokus di Nyanyi. dan saya seperti itu. Jadi kemarin masuk kedokteran di tahun 2010 sempat cuti vakum karena dapat tawaran di Jakarta. Salah satu lektor di Jakarta karir. Bilang aduh ditolak saya. Iya. Kayak ditolak bagaimana di kesempatan terus sempat Tidak datang dua kali kayak gitu Iya. kayak gitu kak benar. Sempat diskusi sama orang tua, terus orang tua alhamdulillah kemarin mengizinkan. Jadi kita coba-coba saya dulu di Jakarta. Tidak. Lalu ternama, artisnya balik di sana, ayolah, gitu kan. Nah, terus dapat ACC dari Pak C. Iya. Papa mama. Pak C, terus asalkan mama ikut ke Jakarta. Jadi saya berdua ikut ke Jakarta. Ada personal assistant, ada manajer assistant Iyalah, pribadi gitu. nggak bisa saya sendiri ya. Benar. Harus ada manajer. Terus setelah itu dapat dikontrak, terus di kemarin dipegang sama Audi, Hitam, sama ayah sama Om siapa? Om Yogi Hitam. Itu jam kasih saya lagu ada sebetulnya berapa lagi ya kemarin lupa. Nggak sampai 1 album. Ini album kalau nggak salah. Mungkin 7-8 gitu ya Pak ya? Iya betul, tapi ditulangnya itu single dulu. Coba-coba dulu single, terus alhamdulillah kemarin sempat kesana kemari sama Kak Audi, ikut job-job kiri kanan. Terus lama-kelamaan selang 1-2 tahun di Jakarta gitu aja karena kan di Jakarta kawasan persaingan. Benar, keras banget kan? Aslinya keras. Saya sudah rasa di sana, ya Allah. Saya ketemu sama beberapa teman-teman yang sudah keluar dari ajang pencarian bakat, terus juga dari manajemen artis, kayak memang katanya betul-betul keras banget kalau misalnya tidak ada orang yang betul-betul ada kayak dekat kita dari belakang gitu ya. Wow. Bukan ini sih, bukan hal yang mudah sampai di Jakarta, cuma intinya pengalaman aja gitu. Benar. Karena terus orang tua bilang ingat studi. Langsung back ke realita. Iya, saya lupa saya dunia kedokteran. Nggak bisa terlalu di sini terlalu lama, sudah back lah. Di 2000 sempat 1-2 tahun di Jakarta. 2010 sampai 12-an ya. Terus setelah itu sempat lanjutlah kuliah. Kuliah dilamar. Jadi memang ini penghambat karir untuk menjadi seorang dokternya di Lovers ya. Kakak Riri sangat banyak. Pertama karirnya diajakin ke Jakarta untuk bisa berkembang menjadi seorang artis gitu ya kayak. Terus akhirnya masuk ke dokteran kembali karena mengingat karena di dunia kesehatan kayaknya nggak gampang, terus dilamar lagi kan. Tunda lagi. Cuti karena hamil harus bed rest, sempat keguguran, terus katanya dokter kok bilang nggak bisa ini karena ada apa sih katanya kalau terlalu banyak aktivitas itu takutnya keguguran lagi. Itu di 2000 berapa kak? 2014. 2014 menikah gitu. Terus setelahnya itu ya sudah saya cuti 1 bulan. Mau semester. 2 semester 1 tahun ya? Iya. Iya. Nah, terus setelahnya itu lanjut kuliah, hamil lagi guys. Aduh, kapan selesai saya ini? Gila saya belum. Iya, penghambatnya agak lumayan berat juga ya, benar. Sudah cuti lagi, terus coba-coba pas hamil besar, lanjut deh. Kuliah. Sayang tuh sampai kapan besar begini terus jadi sambil hamil? Nggak masalah sih, karena sudah hamil berdua kan udah enteng kan. Ini hamil lagi. Lalu congratulations ya kemarin bisa. Dan akhirnya itu kayak bikin banyak penghambat di dunia karir di dunia kesehatan ya kayak. Dan akhirnya kapan lagi nih Kakak Riri untuk straight away menjadi seorang mengejar cita-citanya menjadi seorang dokter di 2000 berapa lagi? Akhir tahun 2015 sampai sekarang lanjutkan praklinik terus selesai
udah fokus sampai sekarang. Nah, kalau boleh tahu nih Kak Riri, Lovers ngambil jurusan kedokteran itu fokusnya kemana nih Kak? Rencananya? Itu kan harus sekolah lagi. Sekolah lagi. Sekolah berapa tahun lagi? Yang penting kita bekerja apa yang diterima gitu. Tapi cita-cita saya itu pengennya jadi spesialis patologi klinik. Patologi klinik itu untuk membahas tentang apa Kak? Tentang kalau kita di rumah sakit, kalau kita mau kontrol ke dokter itu harus cek darahnya ke klinik patologi klinik itu. Gitu nih. Iya. Ya, nanti misalnya kalau Lovers ketemu Kak Riri di rumah sakit kah atau mungkin di klinik kah, boleh langsung aku nih yang lihat apa kisahnya kan di Lovers kan, boleh banget nih. Nanti dapat diskon spesial apa, yang penting kamu bisa subscribe, like, bunyikan loncengnya juga ya kan ya. Iya dong. Olga Production Iya, kan, ada betul. dari Production itu pastinya dapat diskon ya, minimal 3% lah ya. Dikit banget gitu. Kalau misalnya kalian nih ya Lovers ketemu sama Kak Riri di rumah sakit kan, di klinik kan, atau mungkin di mana gitu, bisa dapat tambahan diskon ya. Boleh. Yang penting itu tadi. Yang penting kamu subscribe, like, share video ini, dan pasti juga bunyikan loncengnya. Nah, jangan lupa, kita masih bakal balik lagi untuk perbincangan kita yang sangat luar biasa. Jadi tetap di channel kita. Aulia Ladies Production. Bukan ku tak tersipu, bukan ku tak butuh kata-kata, tapi ku meragu. Apa kau anggap cinta ini berbeda, meskipun telah sempurna? Cintamu bagai mimpi yang nyata. Ku ingin hatiku bertekuk lutut tak percaya, terbunuh rayumu. Katakanlah, buatku membatu tenang, ku diam membisu, jangan buatku berpaling mencari cinta yang lain. Oh, pecahkan sunyimu meski ku cinta kau dalam hening. Ku butuh kata-kata, bunuhku dengan kata rayumu. Aulia Ladies Production. Welcome back all Lovers pastinya untuk hari ini, dan masih ada Kak Riri. Dong. Nah Kak Riri, kita udah bahas tadi banyak tentang hobbies dan juga karir ya pastinya. Dan by the way, kita ngobrolin tentang family's backgroundnya juga sama Kak Riri ini, katanya punya synchronize gitu ya. Ibu hobi juga dengan entertainment, terus juga ayah seorang dokter juga nih. Nah, terus juga Kak Riri katanya tadi udah menikah nih, dan juga udah ada babiesnya, dan suaminya juga katanya ayahnya anak-anaknya Kak Riri ini juga adalah seorang dokter. Iya. Jadi memang bisa nyambung gitu Kak? Emang bisa nyambung gitu Kak? Gimana ya? Sebetulnya keluarga besar dokter iya. Iya. Dari dari atas, kakak, saya, adik. Hanya adik yang dua ini keluarga dokter dia. Karena dia memang fokusnya di pendidikan. Nah, Saya ini yang keenakan hobinya. kayak gitu. Nah, kalau suami Kak Riri sendiri kan sekarang udah berkeluarga juga, udah punya anak juga nih. Nah, apakah suaminya juga kerja di kesehatan Iya. sebagai dokter? Kalau Namanya dong Kak, boleh di spill dulu. dokter apa? Dokter apa? Nama lengkap apa? Dokter gigi apa? Lengkapnya dokter gigi Syarul Afandi, titelnya MKes Espetros. Gitu. Terus panggilannya dokter apa? Dokter apa? Nah, ini juga sama-sama berprofesi sebagai dokter. Dan gimana Kakak Apang melihat Kak Riri ini masih menggeluti hobinya kan, masih nyanyi juga, masih bikin cover-cover juga Kak Riri. Enggak, sebenarnya dia juga itu orangnya hobi suka nyanyi. Ya. Dia lebih sering nyanyi-nyanyi di studio menurut saya sendiri.
di kamar mandi kan dia. Sering bikin, lebih sering nyanyi-nyanyi terus minta direkam live di IG. Wah. Sering dia tuh. Terus yang ada saya yang menjadi kameramen. Sebenarnya penyanyi siapa kok? Beda ya, beda. Iya, tapi emang dari semuanya senang yang namanya musik, Iya. dunia seperti ya hobi saya seperti itu sih. Jadi memang sebenarnya beruntung banget ya Kak Riri ini sudah keluarga, terus juga orang-orang di sekitarnya ini punya family, punya background yang sama gitu, suka sama nyanyi, suka sama terus juga sama-sama di dunia kesehatan gitu. Jadi memang kayak beruntung banget ya Kak Riri. Jadi orang tua itu saking mendukungnya sampai dia buatkan saya studio. Karena kemarin sempat bilang, kau yang mau fokus Di mana? di mana sebenarnya? Aku mau pendidikanmu lanjut, aku masih mau nyanyi. Benar. Sama ibu pendidikan lah. Ya. Nah, kenapa aku masih mau lanjut kedokterannya? Terus sempat saya bilang sama orang tua, ada salah satu dosen saya yang sebetulnya bahasanya sangat memotivasi sama saya. Sampai saya lanjut lagi, beliau pernah bilang, seorang penyanyi itu belum tentu jadi dokter. Benar. Ya kan? Yes. Tapi seorang dokter sendiri. Betul. Ya kan? Banyak kan kayak dokter kompi. Iya benar. Terus dia bilang, kok mau yang mana opsi ini? Saya mau dokter, tapi bisa jadi penyanyi. Betul. Terus beliau bilang, ya sudah, kok fokus aja dulu pendidikanmu ini cuma berapa tahun. Tapi kan saya untuk kalau vakum, ya kan? Iya benar. Saya vakum terus. Alhamdulillah orang tua mendukung. Ya sudah, kita buat saja studio dan kita panggil teman-teman untuk recording di sini. Jadi Memudahkan saya mengarahkan hobinya Kak Riri kan ya. jadi kebanyakan saya di belakang layar sekarang. Wah. Jadi Iya. director gitu. Terus fokus di studio sekarang. Seperti itu. Nah, kalau melihat kayak generasi-generasi di bawahnya Kak Riri ini melihat opportunity sebagai seorang penyanyi dan juga melanjutkan pendidikan ini kayak gimana Kak Riri? Kalau sampai ke sini tuh sebetulnya banyak penyanyi. Sangat banyak banyak yang lebih kan kemarin kita cuma dari pajak ya kan udah tahu. Benar. Tapi sekarang saya lihat anak-anak sampai sekarang perkembangannya itu beda sekali dengan yang dulu. Mungkin karena perbedaan begini kan. Kita dulu beda generasi. Benar. Sekarang anak-anak ya sekarang sih makanya adik-adik nggak tahu sih ketemu di mana, cuma iseng-iseng Kak. Kakak studionya di mana? Ya. Cuma kenalan di sosial media. Terus teman-teman adik-adik semua yang masih kuliah, masih sekolah, keasikan latihan biasa di studio. Saya bilang, kalau kamu latihan di sini saja, karena saya lebih suka anak-anak yang lagi pengen, yang mau latihan, cari pengalaman, cari ilmu. Ngapain ilmu disimpan ya nggak? Iya benar. Mending kita share aja. Gitu. Jadi sekarang tuh lebih banyak di belakang layar. Wah. Karena sebenarnya kayak hobinya tersalurkan juga gitu kan, masih nyanyi juga, terus juga masih ngedirect orang-orang dan pastinya untuk fokus ke dunia kesehatannya, dunia pendidikannya ini bisa jauh lebih banyak kan ya Kak? Ya betul, jadi lebih sekarang intinya itu pendidikan aja dulu. Dokter mau dulu Riri. Iya. Tapi kalau disuruh pilih Kak, sebenarnya ini dokter penyanyi, nggak boleh pilih dua-duanya. Dokter. Oke. Oke. Nah, untuk Kak Riri ini melihat perkembangan juga zaman sekarang ini udah banyak banget yang gampang ke digital platform kan untuk sharing masalah kedokterannya sendiri atau mungkin kesehatannya sendiri atau pendidikannya sendiri dengan hobinya gitu kan. Mungkin bukan cuma nyanyi aja, dance mungkin terus juga yang punya hobi di pageant juga oke banget gitu kan sekarang di digital platform. Melihat perkembangannya kayak gitu, apakah Kakak Riri masih akan terus menjalani dua bidang ini, pendidikan dan juga nyanyi? Iya. Ya, karena dari awal saya emang penyanyi, seorang penyanyi. Karena jadi seorang penyanyi itu enggak tidak pernah mati. Hanya memang semakin berkembangnya zaman, semakin banyak yang lebih bagus. Gitu. Harus diakui itu ya Kak ya? Benar kan? Karena memang saya pulih, gila ini berapa tahun sudah gila, ya kan sampai di TV kan, sampai teman-teman. Dan sebetulnya di Makassar itu banyak
Cuman tidak terlalu di blow up-nya. Iya. Mungkin karena sekarang berkembangnya zaman ya, mungkin sekarang waktunya ya Iya. Kak untuk bisa tetap. Jadi jangan lupa untuk seluruh I Lovers ini harus tetap mendukung yang namanya penyanyi-penyanyi, apalagi untuk teman-teman yang ada di Makassar kan ya. Benar. Gitu harus support, saling mensupport satu sama lain supaya orang-orang di Makassar itu kelihatan juga di nasional kan ya. Terus sempat juga ada ponakan yang memang menyanyi juga. Sempat saya bilang ponakanku juga kan Iya, di iya. rumah, mending saya latih ponakan sendiri kok. Bener. Jadi ilmunya nggak sia-sia kan ya. Iya. Ponakanku itu Andi Dita Patagaluh. Sekarang alhamdulillah kayak cerminan saya gitu. Waktu Kayak kecil gitu. dia kan gila. Sebetulnya dia lebih apa ya, lebih bagus pada saat saya umur Seperti dia. Iya, seperti dia. Karena dia pintar pendidikan, sering juara satu, sering ranking satu, ikut-ikut lomba pasti dia selalu juara. Gitu. Jadi mending ponakan sendiri, Diajar. saya ajar, tapi kan memang di kare-kare kan sama mama, sama tante. Jadi kalau datang ke Makassar, dia ada guru di kare-kare. Terus kalau datang ke Makassar itu dia pasti kasih dengan saya, "Tanya gimana sih? Ini sudah betul." Gitu. Jadi tinggal di polis-polis sedikit. Jadi kalau misalnya akan dulu ke karir boleh? Boleh lah. Jadi kayak bisa jago sekali. bisa kayak sering-sering main ke sini jadinya kan ya kan? Iya sih, adik-adik juga lebih banyak biasa latihan di studio. Ya. Ya. Nah, tapi untuk kedepannya nih karir ya, untuk kedepannya ini karir untuk mungkin maybe 5 tahun atau mungkin 10 tahun ke depan ini karir bakal buat apa? Apakah bakalan bikin klinik dulu atau bikin apa dulu supaya Intinya sekarang fokus pendidikan dulu. Kalau untuk kedepannya, insya Allah kalau memang ada rezeki Tuhan mengizinkan, karena ada training juga sih sama orang tua untuk klinik di Makassar. Karena kan keluarga besar ini dokter, suami juga dokter gigi kan, tapi dia memang fokus mengarahnya ke pengusaha. gitu. Selalu jadi bos. Selalu perintah-perintah. Tapi nggak apa-apa sih. Nggak apa-apa. Terus Kan maksudnya bisa mempekerjakan orang lain kan juga bagus kan ya. Membuka peluang usaha untuk orang lain. Tapi baru selesai sih. Baru selesai sudah bulan. Congratulations. Akhirnya jadi SPPOS. Tapi pertanyaannya kapan belajarnya? Tiba-tiba IPK-nya 3,9 kok. Wah, kenapa nggak belajar sama dia Kak untuk bisa menyelesaikan studi dengan cepat begitu? Iya, makanya saya belajar juga sama Pak Suami. Bagaimana caranya supaya lancar, apa-apa. Tapi kalau 5 tahun ke depannya Kak untuk dunia karir di dunia musik gitu atau mungkin di dunia nyanyi atau menjalankan hobinya lah Kak paling banter. Insya Allah kalau selesai jadi dokter, kan pasti sekolah lanjut dengan spesialis. Tapi nanti apa namanya, saya lebih mau ke lanjut lagi album, karena terakhir saya bikin album daerah tahun 2013. Iya. Sebelum nikah. Jadi rencana untuk kembali ke bikin album daerah gitu, lagu daerah Makassar kan boleh lagi kan Iya. Kan saya dikenalnya dengan daerah. Nah, Terus teman-teman tanya, ayo dibikin lagi. Iya. Cuma ada studio gini. Padahal saya direkam lagi. tetap kok ya. Jadi yang kayak gitu kayak apakah kalian ini masih kerjakan hobinya gitu, masih loh ternyata jadi director. Luar biasa. Nah, untuk kalian semuanya I Lover jangan lupa untuk tetap lakukan subscribe, like dan juga kasih share juga untuk nyalakan loncengnya juga pastinya supaya kamu tetap dapat updatean terbaru dari Podcasta pastinya. Iya. Ini episode pertama saya ada loh di sini. Iya. Apakah mungkin akan ada episode selanjutnya? Semoga kembali reaksinya. Mungkin. Kayaknya seru deh reaksinya yang mulia. Oke deh. Dan mungkin last kali nih untuk I Lovers juga yang mungkin lagi lihat kita nih, apa nih pesannya untuk I Lovers depan dari Kak Karir ini tentang karir dan juga hobi. Karena pengalaman saya antara dilema antara pendidikan dan hobi, intinya adalah kalau kamu fokus salah satu bidang ini, fokuslah, jangan sampai dilema di antara dua pilihan ini, karena contohnya seperti saya itu adalah sebuah hambatan pendidikan, padahal pendidikan itu sangat penting. Ya. Jadi fokus
fokus. Pendidikan itu sangat penting. Fokuslah di pendidikan, masalah hobi pasti dengan pendidikan. Wow. Terima kasih buat kakak Adi dari Petagaw nih teman untuk kalian semua nih, dan jangan lupa untuk bisa melaksanakan juga hobinya. Iya boleh kan kayak jalan tetap. Jadi kayak tadi kakak Riri bilang kalau misalnya walaupun kita tetap mengerjakan pendidikan kita, mungkin bukan cuma jadi dokter kan ya kak Riri ya. Mungkin ada yang fokus di ekonomi, di mungkin fokusnya di pendidikan gitu kan, ada fokusnya di tempat lain, terus juga ke hobinya juga iya kan ya kan, mungkin beda-beda di struggle-nya nih kan. Tapi kalau menurut kakak Riri, sebelum kita betul-betul ketemu di mungkin di episode selanjutnya gitu kan ya. Nah kayak gitu nih ke-strugglean kakak Riri sebenarnya menjalani kedua hobinya gitu dan juga karirnya kan ya. Nah karir kalau melihat kayak zaman sekarang kan juga sebenarnya untuk menjalankan hobi itu tetap mendapatkan hasil kan ya kak. Nah untuk melihat hal tersebut itu mungkin pesan buat seluruh orang tua yang mungkin kayak masih jangan nih kayak gitu deh nak, jangan kayak begini nak, kamu mau mungkin fokus sama sekolah. Melihat kayak gitu mungkin karir bisa sampaikan langsung kepada lovers untuk orang tua juga yang masih biasanya kasih melarang lah ya untuk anaknya untuk menjalankan hobinya, tapi sebenarnya apa cuan loh sebenarnya bisa membantu kayak gitu. Sebetulnya tergantung dari orangnya. Ada yang biasa orang yang penghasilannya itu untuk dari pendidikannya itu dunia hobi ya. Demi untuk cuan dia pendidikan, gimana sih bahasanya? Dia cari uang di hobinya untuk melanjutkan pendidikannya. Ada yang seperti itu, benar kan? Benar. Terus ada juga orang tua yang melarang. Sementara cobain kalau orang tua melarang, tapi dia penghasilannya kayak gimana ya? Gimana? Jadi sebetulnya untuk orang tua jangan melarang anaknya, karena itu kan sebenarnya salah satu bahan dan berpenghasilan juga kan gitu. Tidak dia susahi, enak di kita, kenapa tidak menurut? Nah dan itu lagi kembali lagi tergantung dari kita lagi. Kalau kita bisa fokus dua-duanya, tidak. Kalau emang kayaknya emang agak berat kalau misalnya kita menjalankan keduanya, mungkin lebih fokus di salah satunya aja. Kalau sekarang Kak Eri dulu milihnya mungkin ke nyanyi, sekarang ke pendidikan ya. Iya benar. Karena di dunia kedokteran itu berat. Ya. Di dunia kedokteran lebih berat daripada dunia nyanyi Kak. Ya. Karena di dunia kedokteran kan yang nyawa. Benar. Jadi kita urus nyawa. Kalau ada apa-apa mau praktek baru bisa. Ya kena kan. Gitu. Nah, terakhir nih Kak Riri, untuk yang lagi struggle juga menjalankan hobi dan juga karirnya nih, pesannya tadi untuk tetap kalau misalnya bisa dulunya kenapa enggak? Kalau misalnya bisa mendapatkan cuan dari hobinya dan karirnya kenapa tidak gitu ya Kak ya? Dan untuk yang menjalani pendidikan seperti Kak Riri tetap semangat aja kan ya? Satu aja sih, walaupun terhambat tetap semangat. Nggak ada, karena nggak ada waktu, tidak ada yang patokan waktu kan ya? Karena waktu itu bukan salah satu orang menjadi sukses. Benar. Ya kan? Terhambat bukan berarti kita nggak sukses. Benar. Ya kan? Kan ada yang kayak presiden kita di usia 25 tahun dia masih jadi apa kan? Yang punya brand, ya benar, punya brand besar ternyata di usia tua baru dia sukses kan tidak ada apa-apa, tidak ada masalah sebenarnya. Iya. Pokoknya mental. Mental nomor satu juga ya. Oke deh. Nah untuk lovers pastinya yang selalu mendengarkan podcast kita, yang selalu menyaksikan, jangan lupa saya sampaikan juga untuk tetap di subscribe, di like, di share, dan nyalakan tombol. Sampai ketemu untuk episode selanjutnya di podcast lovers. Bye.